Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yen di Warga TV yang selalu ingin mengedukasi dan merubah pola pikir semua yang melihat untuk bisa menjadi maju dan berdikari. Nah, kita dengan Mas Yusuf sebagai salah satu warga Sanggrahan khususnya yang berusaha untuk mendobrak kemapanan dan kemandirian ekonomi. Monggo Pak Yusuf. Dereng mendobrak. Nah, namanya pengusaha untuk berusaha memapankan ekonomi ya termasuk kategori mendobrak kemandirian. Nah, untuk mencapai kemandirian itu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Mas Yusuf? Rokokan rawo po, tenang aja namanya obrolan santai warga TV Plus 62 itu no problem. Gimana langkahnya apa baik Langkah untuk menuju kemapanan ekonomi. iki sing pertama itu kemauan yang kemauan itu. Di sini kan di desa Pucangan, di Kelurahan Pucangan ya. Desa Kelurahan Pucangan itu sebelum adanya universitas dan setelah adanya universitas Beda itu kan jauh. harus berani berpacu dengan yang lain, apalagi banyak pendatang yang menguasai sentral ekonomi UMKM kita sebagai warga lokal atau pribumi. Itu sikap apa yang Mas Yusuf lakukan untuk mengimbangi hal seperti itu? Berapa? Yokin 5 tapi jajannya ada 2.000. Beda sekali nek sakniki generasi sakniki niku adune pikirnya itu tetap bisa gimana berusaha sendiri. Masih sikap kemandirian usaha itu belum ada. Belum ada. Jadi sifatnya masih Ibaratnya ikut orang. Iya. Ataupun pilih bekerja bukan Iya. berwira swasta. Iya. Nah, untuk menjadikan anak-anak muda generasi yang akan datang itu berpikiran wira swasta sehingga tidak mengandalkan lowongan pekerjaan. Kalau bisa membuat lowongan pekerjaan itu harus bagaimana anak muda, atau harus berpikiran apa itu maju berdikari, berpikir untuk mempunyai usaha sendiri ataupun bagaimana Mas Yusuf sebagai nopo generasi penerus. Terus dengan relasi biasanya kan kalau teman sekitar lingkungannya dia seorang yang berusaha membuka usaha ya akan berpikiran kayak gitu. Gimana cara berusaha. Monggo Mas Kamil, gabung sini Mas Kamil. Gen Mas Kamil. Gimana Mas Kamil untuk gen ketok rupane Mas Kamil? Nah, gimana Mas Kamil untuk mendobrak apa itu anak-anak muda bisa berwira swasta, karena keberadaan UIN, Universitas Negeri di daerah kita itu sangat-sangat dominan sekali menarik minat orang luar untuk datang. Gimana sebagai pendapat Mas Kamil sebagai warga lokal? Ya,
agak keresahan dikit mas. kemajuan kota. Nah, Kota itu bangunnya eh kita kan sebenarnya kata surat punya destinasi. Eh kata surat kan sebenarnya ada sebenarnya harus program dulu biar nyala. Jadi kan dalam satu sisi pemuda sini pun nanti dengan sendirinya akan berkembang sendiri kalau di sana sudah mulai ramai pengunjungnya banyak, nanti inspirasinya dari pemuda itu akan tetap muncul sendiri. tapi kalau pemudanya tidak ada apa itu dukungan dari pihak-pihak yang berkompeten seperti RT, seperti kelurahan, dan lebih atas lagi seperti kecamatan itu tidak ada dukungan. Langkah apa yang dilakukan pemuda itu sebelum ada apa itu dukungan dari beliau-beliau sebagai aparat yang selalu bersinggungan dengan warga? Kalau itu susah mas. Susah kalau sudah nggak ada Iya. dukungan, belum ada dukungan Iya. susah. Karena kan langkah pertama kan biasanya yang dilakukan di daerah-daerah yang lain seperti kita sebagai contoh daerah Kemasan, itu kan warganya terlebih dahulu bergerak, baru ada dukungan dari pihak kelurahan, dari pihak kecamatan sampai ke pihak kabupaten yang mendukung, karena itu kan ada apa itu nilai plus yang bisa bermanfaat bagi warga. Lah, gerakan apa untuk bisa menjadikan semua aparat di RT, RW, kelurahan, mungkin kecamatan sampai kabupaten itu dari- bisa mendukung? Ya dari kelurahan atau kecamatan itu bikin program untuk muda-mudi. Karena sekarang beda mas, beda pemuda mudi sekarang sama yang dulu-dulu itu beda. Kalau dulu kita kompak gitu Iya. mas ya. Kalau Sekarang sekarang itu individu, kalau Mas. nggak ya di- nggak ada. jawil apa ditepuk nggak jalan. Jadi zaman sekarang itu khususnya di daerah kita itu sifat individual itu sudah tertanam ya. Jadi untuk sifat kebersamaan, kegotong royongan, Nah karena untuk usaha di itu masih kalau itu ya kalau di daerah nanti lingkup kita itu pemuda masalahnya jarang, pemuda itu jarang kumpul kecuali kalau dibikinkan kegiatan. Iya. Itu kan kumpul-kumpul nanti dengan sendirinya akan akrab sendiri. Iya. Nanti akan Ada kompak ide-ide sendiri, ya, ya. muncul Betul. ide terusan. karena sudah lama nggak ada program-program. Nggak ada kegiatan, jadi kan nggak ada. berarti harus diberi wadah Iya. pada ya, untuk tetap. menaungi itu. Tetap. Jadi Kan kalau di- kumpul masa kumpul nunggu rapat. Rapatnya sekarang nggak mungkin kan mas, 1 bulan sekali. Dananya dari siapa kalau 1 bulan sekali? Kalau itu kan bisa inisiatif dari pemuda itu sendiri toh, membuat wadah terlebih dahulu, komunitas yang penting itu komunitas yang positif, Iya, membangun wawasan yang lebih Kan luas tetap- lagi. kan tetap dari pemuda itu butuh 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 pendamping. Tetap sesepuh itu tetap. Nah kalau pemuda udah ada pendamping sesepuh itu semangatnya beda. Oh, Beda. jadi harus diawali dari apa itu pembesar RT dulu ya, yang membentukkan terlebih dahulu sebagai pengayom, Ya, yang menjadikan ini terbentuknya ada wadah dari- organisasi Hmm, kepemudaan di luar dari organisasi pemuda itu sendiri. Iya. hmm. Dan untuk
ini Mas Kamil, Mas Yusuf, yang tadi saya utarakan di awal tadi, keberadaan UIN kan menyedot warga yang lain untuk mendekat, berusaha membuka usaha di sekitar UIN. Sebagai warga lokal secara pribadi, secara individual, apa yang harus dilakukan panjenengan Mas Yusuf, panjenengan Mas Kamil supaya bisa bersaing dengan mereka? Moga Mas Yusuf yang terlebih dahulu. Ya, kalau berusaha buka usaha berwira swasta pasti kan ada banyak aspeknya. Mungkin kan satu dari kemauan, dari modal, mungkin juga dari dorongan sama kayak tadi dorongan. Terutama dari permodalan ya, Iya. ya yang biasanya terbentur adalah permodalan, itu yang jadi kendala Iya. yang paling prioritas sendiri. Untuk Mas Kamil, gimana Mas Kamil? Ya kurang lebih seperti itu. Soalnya kan mungkin punya tempat tapi nggak punya modal, jadi mau usaha juga, apalagi kalau untuk ukuran sini, kalau saya lihat toh itu apa untuk usahanya itu kalau nggak modal besar itu mepet. Apa Ibu mau es gak? apa hasil keuntungan itu mepet. Soalnya sini kan kelas menengah ke bawah, bukan menengah ke atas kayak di UMS. Kalau masalah itu semua di universitas sebagai mahasiswa dia itu hampir sama juga Mas Yusuf, Ya. karena kan mereka sebagai mahasiswa belum berpikiran untuk kemandirian, tapi di mindset untuk belajar dari orang tua. Kamu Iya. harus belajar, tapi Belajar, untuk bekerja, jadi pegawai. Nah, itu kan. Dari mindsetnya sampai sekarang itu masih kayak gitu. jadi mereka tidak bisa ketika jadi mahasiswa itu nggak ada pikiran untuk berusaha mandiri, mengawali dari awal, tapi masih minta kiriman dari orang tua. Lah sebagai apa itu calon pengusaha Mas Yusuf karo Mas Walaupun usaha Mas Kamil. Mas Kamil, Nggih. walaupun pelan-pelan asal tercapai, alon-alon Akan pelakon. waton kelakon. Nah, itu kan mindset dari orang Jawa dulu. Sekarang kan hal seperti itu emang dipacu untuk lebih cepat dari itu. Solusi apa Mas Yusuf untuk mempercepat apa itu usaha supaya tidak ketinggalan dengan yang lain? Kadang untuk pemuda itu hal utama itu tetap dorongan dari keluarga. Kadang dia mau usaha tapi keluarga tidak mendorong, itu masih gimana. Kadang konfliknya di situ. Jadi kemandirian dalam Iya. berpikir wirausaha itu masih terbentur dengan keinginan orang tua. Iya, Iya, Mas pemuda. Ya, kan pemuda kan juga butuh modal. Iya. Kalau nggak ada dukungan dari orang tua ya Keluarga gitu kan nggak mungkin jalan dia. Ya. kan tidak semua kan mampu lah untuk berwirausaha. Ya, semoga dari channel Warga Plus 62 ini bisa sampai ke yang beraparat
kita yang memperhatikan perkembangan, memperhatikan pemuda untuk bisa maju, gimana memberikan solusi, khususnya aparat desa Pucangan sendiri dan perangkat net bisa membantu memberikan solusi terbaik untuk para pemuda untuk berwira swasta. Nah, terima kasih sekali Mas Yusuf, Mas Kamil bisa ketemu di channel Warga TV. Matur suwun, matur suwun. Nggih, nggih. Nanti esek